Halo Sobat Bang John. Kali ini Bang John Film akan membawakan alur cerita film 13 Hours. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang misi rahasia pengawalan anggota CIA oleh mantan agen tentara bayaran di daerah konflik paling berbahaya, yaitu negara Libya di kota Benghazi. Film tersebut dirilis pada tahun 2013 dan diganjar rating 7,3 dari 10 bintang, yang diproduksi oleh Paramount Pictures dan disutradarai oleh Michael Bay. Di awal dokumentasi, kita akan melihat kehancuran negara Libya dengan digulingkannya kekuasaan pemimpin mereka, yaitu Muammar Gaddafi, yang disiksa oleh rakyat Libya hingga akhirnya terbunuh. Setelah jatuhnya rezim pemerintahan Muammar Gaddafi yang berkuasa selama 42 tahun, keadaan negara Libya menjadi kacau balau dan tidak terkendali. Kerusuhan pun terjadi di mana-mana. Semua kedutaan asing ditutup kecuali pos diplomatik Amerika Serikat dan markas CIA. Karena banyaknya senjata mematikan yang tersebar ke pasar gelap, Amerika Serikat pun mengirim CIA untuk segera mengawasi sebelum jatuh ke pasar gelap internasional. Untuk melancarkan operasi tersebut, CIA sampai harus menyewa 6 agen mantan elit militer untuk melindungi dan mengamankan markas mereka dengan sandi tim GRS. Di scene selanjutnya, kita akan melihat salah satu agen mantan anggota Navy SEALs yang bernama Jack Silva sedang melakukan perjalanan menuju ke Benghazi. Sesampainya di sana, terlihat pasukan bersenjata mengawasi dengan sangat ketat dan waspada dengan kedatangan para penumpang. Begitupun dengan Jack yang tidak luput dari pengawasan mereka. Tidak lama berselang, Tyrone Woods yang merupakan pemimpin dari JRS langsung segera menjemputnya dan masuk ke dalam mobil untuk segera pergi dari sana dan menuju ke markas. Namun perjalanan pun menuju markas tidak semulus yang diperkirakan. Mengingat Benghazi merupakan kota yang sangat berbahaya, laju kendaraan mereka pun terhenti karena adanya keributan. Dan mereka pun terjebak di antara kelompok bersenjata. Karena situasi yang sangat membahayakan tersebut, Ron pun langsung menghubungi markas untuk meminta bantuan dan melaporkan kejadian tersebut. Tetapi laporan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh markas. Dengan berbagai cara, Tyrone pun dan Jack berusaha menghadapi kelompok bersenjata tersebut sambil menunjukkan visa resmi Libya. Tetapi mereka tidak menanggapinya dan meminta Tyrone dan Jack untuk segera turun dari mobil. Namun kedua orang tersebut tidak mau menuruti dan malah menodongkan senjata kepada mereka sembari mengancam bahwa ada drone di atas mereka yang merekam kejadian tersebut dan akan bisa melakukan penyerangan kapanpun. Akhirnya mereka pun dibiarkan untuk pergi. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya Tyrone dan Jack pun tiba di markas CIA di Benghazi atau yang biasa disebut Annex, yang juga merupakan markas JRS. Turun dari mobil, Tyrone pun langsung berdebat dengan Bob yang merupakan ketua operasi CIA mengenai masalah yang tadi terjadi. Tetapi Bob hanya bilang bahwa kita semua adalah tamu yang tak diinginkan di Libya dan JRS harus patuh kepada mereka, terutama kepada Bob karena Bob adalah ketua operasi. Tyrone pun akhirnya mengenalkan Jack pada rekan-rekan tim lainnya dan mengajak Jack berkeliling markas untuk mengenalinya sampai ke tiap sudut. Setelah semua itu, pada keesokan harinya, Jack pun mendapatkan tugas pertamanya di Benghazi untuk mengawal agen CIA yang menyamar sebagai agen dari ExxonMobil yang menjalin kerjasama dengan pengusaha kaya dari Libya. Tugas pun dibagi, di mana Jack bertugas melakukan pengawalan jarak dekat dengan agen CIA dan Tyrone pun standby menunggu di dalam mobil. Sesaat kemudian, Tyrone pun melihat banyak sekali gerak-gerik mencurigakan yang mengawasi mereka selama di sana. Sadar akan hal itu, Tyrone pun segera turun dari mobil dan memberitahukan Jack untuk segera pergi dari sana dan membatalkan misi tersebut. Dan di saat mereka baru saja meninggalkan tempat tersebut, sebuah van berwarna hijau mengikuti mereka. Aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. Tyrone pun berusaha menghindar hingga akhirnya van hijau tersebut menabrak alat berat di pinggir jalan dan pengejaran pun berakhir.
Scene berlanjut di mana Tyrant dan timnya datang ke pos diplomatik sehari sebelum Duta Besar Amerika Serikat datang ke tempat tersebut. Di sana Tyrant dan tim disambut oleh agen keamanan setempat dan langsung mengajaknya berkeliling untuk mengenalkan sistem pertahanan yang mereka miliki, termasuk memberitahukan para penjaga keamanan lokal yang mereka sewa bernama Brigadir Martyr 17 Februari. Keesokan harinya, Senin 10 September, Duta Besar Amerika yang bernama Chris Stevens tiba di Benghazi untuk melakukan pertemuan dengan wali kota setempat dan berkunjung ke kantor CIA. Tim JRS pun mendapatkan tugas untuk mengawalnya pada pertemuan singkat tersebut. Setelah itu, Duta Besar pun kembali ke pos diplomatik karena pertemuan tersebut. Awak media pun memberitakannya sehingga semuanya jadi tahu tentang keberadaan orang yang sangat penting tersebut. Hari-hari berikutnya aktivitas terlihat berjalan dengan sangat normal dengan tidak adanya ancaman dari para pemberontak. Namun ternyata di balik semua itu, diam-diam para pemberontak mempelajari dan mengawasi tempat di mana Duta Besar Amerika berada. Hingga pada akhirnya, para militan pemberontak tersebut yang dikenal dengan nama Ansar Asyariah beramai-ramai menuju ke pos diplomatik. Dan mereka langsung menyerang secara brutal yang dijaga oleh pasukan 17 Februari. Pasukan 17 Februari pun lari ke sana kemari karena tidak siap dengan serangan tersebut, dan agen setempat pun berusaha menyelamatkan serta melindungi sang duta besar tersebut dari para kelompok militan. Para kelompok militan berhasil masuk dan berusaha menguasai markas tersebut sambil mencari keberadaan duta besar. Pengawal pribadi duta besar sangat ketakutan hingga akhirnya membawa duta besar dan rekan lainnya untuk bersembunyi di sebuah ruangan yang pintunya terbuat dari baja dan anti peluru. Tim JRS dan CIA mengetahui hal tersebut. Dengan menyiapkan persenjataan, mereka segera bergegas menuju dengan prioritas menyelamatkan duta besar. Namun tiba-tiba di saat mereka sedang mau pergi, Bob melarang mereka untuk pergi dan lebih mempercayakannya kepada pasukan 17 Februari. Ditambah lagi Bob juga bilang bahwa duta besar pasti sudah aman dalam suatu ruangan khusus, dan JRS pun bukan prioritas bantuan. Di sisi lain, agen diplomat yang berada di sana terus meminta bantuan kepada duta besar Amerika di Tripoli dan segera berkoordinasi dengan pusat komando Amerika di Afrikom Jerman, termasuk pihak Pentagon dan agen JRS di Tripoli. Tetapi keadaan di pos diplomatik sudah hancur berantakan, hingga akhirnya para pemberontak berhasil menemukan sang duta besar. Karena dihalangi oleh pintu baja yang tidak bisa ditembus, akhirnya para pemberontak tersebut berusaha membakar ruangan tersebut. Di tempat terpisah, Tyrant dan tim yang terus mendengar bantuan minta tolong pada walkie-talkie akhirnya memutuskan untuk pergi tanpa izin dari Bob. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok 17 Februari dan segera melakukan koordinasi. Di tengah perbincangan, mereka langsung diserang dan terjadi baku tembak dengan para anggota militan. Di tempat lain pun, bantuan dari Tripoli segera melakukan perjalanan. Sementara JRS telah berhasil mengatasi serangan sebelumnya dan berusaha masuk ke dalam pos diplomat, tetapi para militan pemberontak terus berusaha melawan mereka habis-habisan. Hingga akhirnya Tyrant pun membuat strategi khusus dengan cara membagi mereka menjadi dua tim, di mana satu tim masuk dari pintu depan dan satu tim lagi masuk dari pintu belakang secara bersama-sama. Ternyata strategi ini berhasil walaupun penuh resiko. Sesaat setelah berhasil menguasai pos diplomat, mereka tidak dapat menemukan sang duta besar dan malah dapat info dari kelompok 17 Februari bahwa para militan pemberontak sedang berkumpul untuk menyerang mereka kembali. Tyrant pun segera mengatur briefing strategi untuk menghadapi mereka kesekian kalinya dan bertindak cepat membagi beberapa tim untuk segera berada di tempat parameter yang strategis. Tidak butuh waktu lama, serangan itu pun datang dari segala arah dan penjuru dan langsung mengepung mereka. Suara tembakan pun terdengar di mana-mana dan ditambah dengan serangan pelontar RPG, membuat markas pos diplomatik hancur di berbagai titik. Dan suasana semakin mencekam
Tapi tim JRS pun berhasil memukul mundur gelombang pertama para militan pemberontak tersebut. Sesaat kemudian, tim JRS masih bisa bernafas lega sampai akhirnya serangan gelombang kedua kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak. Dan pertempuran pun dimulai kembali. Di serangan kedua ini, tim JRS kewalahan menghadapi mereka. Tapi untungnya dengan keahlian mereka, serangan kedua ini masih bisa dipukul mundur. Setelah serangan kedua ini, bantuan dari JRS Tripoli pun datang bersama kelompok keamanan Libya. Tapi entah mengapa, kelompok keamanan Libya tersebut langsung pergi meninggalkan mereka. Dan para militan pemberontak masih terus melakukan penyerangan menggunakan pelontar RPG yang sangat besar yang membuat beberapa anggota JRS pun tewas seketika. Di tengah keputusasaan dan kesedihan, terlihat rombongan konvoi mobil bersenjata lengkap berjalan ke arah mereka. Jack dan tim pun hanya bisa pasrah dan menganggap ini adalah akhir dari hidup mereka. Namun tidak diduga, ternyata rombongan tersebut yang dikira lawan ternyata adalah kawan yang berada di pihak mereka. Yaitu mereka ternyata adalah pasukan pengamanan Libya. Dan segera mereka langsung melakukan evakuasi untuk segera menuju ke Bandara Tripoli. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.